kelompok seniman Indonesia banyak bergerak secara spontan tanpa pertemuan masing-masing, tapi secara diri sendiri sibuk kembali ke akar budaya, ke cultural root, ke grassroots. Seperti dan karya-karya yang munculkan di koran, di majalah, di teater, itu semua menunjukkan keakaran dari masing-masing. Putu Wijaya mengambil daerah asalnya Bali, Ari Resino mengambil daerah asalnya Cirebon, dan kemudian Rendra sering memantaskan, walau banyak juga memantaskan karya-karya asli, tapi selalu memberikan jiwa kejawaan itu, seperti dia ketika yang mengatakan salah magnet atau magnet. Dan juga dalam puisi kita melihat bagaimana Abdul Hadi, bagaimana Abdul Hadi dan saya dan beberapa lagi banyak menulis kepada diri sendiri. Ini adalah suatu upaya yang menunjukkan kesadaran kepada akar kultur, kesadaran di mana tempat kita berpijak. Sebelumnya, kesadaran Indonesia misalnya selalu beranak menoleh barat. Itu gara-gara karena pada tahun 1900 di dalam pemerintahan Belanda melakukan kebijaksanaan baru, bikin yang namanya politik etis. Politik etis adalah politik yang dibuat menurut orang Belanda sebagai rasa terima kasihnya kepada rakyat Indonesia yang telah membantunya menjadi bersama dan menjadi makmur dan sebagainya. Untuk itu mereka melakukan memberikan hadiah yang namanya politik etis, yaitu politik yang memberikan pendidikan kepada rakyat Indonesia, tidak semuanya, tapi yang dipilih-pilih, yang bangsa-bangsa lain sekolahnya, dan yang rakyat jelata lain sekolahnya, dan sampai ukuran tertentu boleh sekolah, sebenarnya kemudian tidak boleh melanjutkan. Politik etis ini tentu ada manfaatnya. Dengan politik etis ini Belanda membuat kebudayaan sendiri, karena sebagian daripada mereka yang sekolah itu menjadi pemimpin Indonesia seperti Muhammad Hatta, seperti Soekarno, dan mereka menggerakkan Indonesia untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia ini. Tapi di sisi lain lagi, politik etis ini memperkenalkan budaya Belanda, memperkenalkan Soekarno, memperkenalkan novel-novel Belanda dan novel-novel Eropa yang membuka mata para sahabat seniman Indonesia seluruh Indonesia, membuka mata mereka untuk melihat warna dunia lain, wawasan lain. Mereka tertarik dan menganggap itulah yang pantas, yang membagi antisipasi bagi menghadapi kebudayaan modern, dan tidak layak lagi budaya tradisional Indonesia, tidak lagi layak pantun, talibun, syair dan sebagainya. Pada waktu maka muncullah orang-orang yang berjuang menulis sastra yang kemudian berhasil, baik seperti Khairil Anwar, seperti Asrul Sani dan lain-lain. Mereka itu orang-orang yang kemudian ada kesan bahwa mereka yang memberontak terhadap kultur akar, yang memberontak kepada kultur tradisional adalah mereka-mereka ini yang nanti akan bisa berhasil menciptakan karya-karya besar. Dan menjadi lazimlah potret yang disebut oleh Gunawan Muhammad sebagai potret penyair sebagai Malin Kundang. Para penyair selalu dianggap sebagai Malin Kundang yang melawan emak budayanya, yang melawan emak kulturalnya. Dan sebagai Malin Kundang mereka bisa menjadi kaya karena melawan kebudayaan. Mereka kaya kultural. Tetapi kenyataan tidaklah segitu gampang. Memang mereka ada yang berhasil, tapi hati mereka kosong, sering kosong jiwanya, karena mereka ketika memakai baju budaya lain, mereka tidak merasa betah lama. Kebudayaan salah satu fungsi dari budaya adalah memberikan betah orang pada dunia, menjadi betah hidup di bumi ini. Kebetahan itulah yang menyebabkan sesuatu budaya dihidupi dengan gembira, dengan penuh kasih sayang, dengan ikhlas dan penuh dengan perasaan. Ketidakbetahan itu ditunjukkan disampaikan contoh oleh penyair dan sekaligus kritikus sebagai Yusuf Sarwardoyo
diwakili oleh penyair juga sebenarnya berhasil ternama, yaitu Sitor Situmorang. Sitor Situmorang dijuluki sebagai penyair manusia perbatasan antara kultur timur, kultur asli, tradisi, dan kultur barat. Sitor banyak menulis puisi, juga mengambil sastra puisi Prancis, dan dia hidup lama di Eropa. Dia hidup lama di Eropa, tapi entah bagaimana rupanya hatinya tidak betah dan ingin kembali ke Indonesia, ingin kembali ke Tapanuli tempat asalnya. Tapi di Tapanuli pun dia tidak betah. Ia telah mengambil, makanya disebut oleh sebagai seseorang sebagai manusia perbatasan. Manusia perbatasan itulah satu penanda bahwa menghidupi budaya yang tidak kita hayati dengan baik, yang tidak menerima kita dan yang tidak terterima oleh batin sendiri, akan menimbulkan kegelisahan. Para penyair yang saya sebutkan permulaan tadi, yaitu mereka yang mencari akar yang paham akan itu, paham bahwa menulis puisi adalah menulis jiwa ibunya, menulis jiwa bangsanya, jiwa mereka. Menulis puisi adalah mencari originalitas diri, mencari otentisitas diri. Menulis puisi dengan demikian berarti mencoba menulis tulisan yang ada dalam diri bangsanya, masyarakatnya. Menulis puisi seperti sering saya katakan bukanlah menulis di atas kertas kosong. Menulis puisi adalah menulis di atas tulisan, yaitu tulisan ayat-ayat Tuhan, kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Tuhan, surah-surah Tuhan yang tertuliskan untuk dunia, untuk manusia. Tulisan itulah sebenarnya hadiah Tuhan, anugerah Tuhan kepada manusia. Para penyair dianugerahkan dengan kata-kata. Kata-kata pertama, kata-kata yang mendekati asal kata, kata-kata yang hampir mendekati yang namanya nota awal dari kata-kata. Nota awal dari kata-kata itulah yang mendekati kepada kedekatan, kepada kreativitas, kepada kedekatan cool. Tapi belum sampai kedekatan dari Tuhan. Nah, kedekatan itulah yang dicari dalam menulis puisi, yang akan ditulis di atas kedekatan itu, di atas kertas yang tertulis itu, di atas ayat yang tertulis itu, di atas ayat Tuhan, ayat seperti tadi takbir, seperti keadaan alam, udara, lingkungan hidup, nasib, sejarah, peristiwa, mimpi-mimpi, legenda-legenda, mitos-mitos, semuanya itu di atas itu seseorang menulis. Di atas mitos bangsanya, di atas mimpi bangsanya, di atas harapan bangsanya, di atas duka derita bangsanya, di atas duka derita sukunya dan sebagainya. Disitulah yang menulis, disitulah kata-kata bermain, disitulah kata-kata menetas dan ditetaskan dan bergerak dengan kata-kata yang telah ada. Maka menulis puisi adalah menulis tidak di atas kertas kotak, tapi di atas tulisan. Di atas tulisan ini baru kita merasakan apa artinya kesingkarian suatu orang, ke personality seorang, identitas itu. Nah, begitulah para penyair Indonesia telah, para seniman Indonesia dan masyarakat Indonesia makin sadar pada kehadiran itu, makin sadar perlunya sinergi suatu bangsa, makin sadar keberagaman itu. Apalagi di negara Indonesia yang dipersatukan oleh politik, maka kehadiran suatu keramaian diperlukan, keanekaragaman diperlukan, dan keanekaragaman yang akan memberikan kebernapasan kepada politik adalah kebudayaannya, adalah kultur lokalnya, adalah pantun, adalah talibun, adalah segalanya, adalah syair dan sebagainya. Itulah yang memberikan keberagaman itu. Di samping politik mempererat kita, memperkokoh kita sebagai bangsa, dan sesuatu yang membuat kita lebih hidup lagi adalah keberagaman itu. Dan itu ada di budaya, terutama di budaya. Maka kehadiran kita di sini adalah memberikan hidup kepada bangsa ini, memberikan hidup kepada negara ini, memberikan hidup kepada bagian-bagian dari hidupnya yang selalu sehari-harinya dan digoreng-gorengnya hanya banyak dengan politik atau hiburan-hiburan murahan. Saya kira kita tahu bahwa sekarang ini di mana-mana orang mencintai syair menjadi kebutuhan dari bangsa ini. Walaupun kita tahu syair berasal dari Persia, tapi kalau sudah betah dia akan menjadi milik sendiri, dia akan menjadi budaya sendiri.
Dan banyak orang pulang menulis kulina, banyak orang kembali ke akar, banyak orang sadar pada identitas diri. Semua ini menunjukkan bahwa ini satu harapan, bahwa ini mengenal dirinya. Percaya mengenal dirinya akan bisa mengenal kemanusiaannya, akan mengenal segala keadaan-keadaan dirinya lebih lanjut dan mungkin untuk masa depan. Menulis puisi dan syair dalam pantun adalah upaya estafet kebudayaan, estafet bangsa untuk meneruskan lagi kemanusiaan kita dalam masa-masa mendatang. Selanjutnya, saya lupa. Selanjutnya, dengan banyaknya kehadiran orang-orang di sini, para kita pendukung pantun, pecinta pantun, kreator pantun ini menunjukkan makin hari makin banyak. Dan yang menariknya lagi, mereka para penyair, para seniman itu bukan hanya dulu dianggap sebagai maling kundang terhadap ibu budayanya, tetapi ia adalah buah kandung, buah hati para ibu budayanya. Kita melihat karena mereka selalu mendapat sanjungan oleh ibu budayanya, pada mak budayanya. Mereka sering mendapat gelar datuk. Kita lihat dapatnya novelis Rida Kaliaksi dapat gelar datuk dari Riau, begitu juga. Begitu pula misalnya bahkan penyair Taufik Ikram Jamil pernah dari Watan Kompas, banyak menulis cerpen dan novel itu. Ia di bulan ada bukan hanya seorang datuk, tetapi ia adalah ketua lembaga adat Riau. Ini menunjukkan bagaimana akrabnya antara seniman kreatif masa kini dengan kulturnya, dengan mak budayanya. Mak budaya adalah suatu kekinian, bukan suatu masa lampau. Jadi bagaimana akrabnya ke budaya ini, bagaimana ya sesuatu yang tradisional adalah kontemporer. Ya, ini suatu yang ideal dan ini harus dijaga, dipertahankan sehingga budaya kita benar-benar serba arung dan bermanfaat dan kreatif. Saya kira itu saja, mungkin ini lebih 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.